Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada pada saat ini. Kepada teman-temanku yang ada di Indonesia, terutama teman-temanku yang ada di Bandung, Alina Tennis Club, Shalom. Saat ini saya ingin berbagi sharing dengan kita semuanya mengenai apa? Mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Hanya dengan firman Tuhan kita hidup. Hanya dengan firman Tuhan kita akan melihat mujizat. Judulnya adalah Tuhan hadir, mujizat terjadi. Luar biasa. Kalau Tuhan hadir pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru bagaimana menghadirkan Tuhan? Sehingga kita melihat mujizat. Kita merasakan mujizat. Kita merasakan kesembuhan. Kita merasakan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana? Terambil di Kisah Rasul 2 ayat 1-6 saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Inilah hari Pentakosta. Pentakosta dirayakan setelah Paskah 49 hari. Ke-50 harinya dirayakan Pentakosta. Setelah kebangkitan Yesus naik ke surga. Pada hari ke-10 dicurahkanlah Roh Kudus. Pentakosta. Jadi ayat ini mengatakan bahwa perayaan Pentakosta adalah pengucapan syukur karena panen. 7 minggu. Itulah dari Keluaran 34 ayat 22 yang menjelaskan. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka berkumpul waktu Yesus bangkit. Dan mereka berkumpul pada hari yang ke-10. Berkumpul dari segala bangsa. Mungkin seluruh orang yang percaya di dunia berkumpul. Itu ayatnya mengatakan, hari Pentakosta adalah hari pengumuman Roh Kudus atau kata gereja hari persatuan umat percaya. Hari raya Minggu yakni hari raya buah bungaran dan penuaian gandum, saudara. Tapi bahasa Inggrisnya saudara tahu mengatakan demikian. Holy Bible, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord. One accord itu satu bahasa, satu kesepakatan, sesuai, serasi, cocok. Jadi kesepakatan. Mereka berkumpul ada kesepakatan mereka. Mereka berkumpul bukan hanya berkumpul saja. Oh, kita ulang tahun berkumpul. Anak lahir kita berkumpul. Ada pernikahan kita berkumpul. Ada rapat partai kita berkumpul. Bukan itu maksudnya. Walaupun gereja, guru-guru sekolah minggu, mereka berkumpul untuk rapat. Bukan itu. Tapi mereka berkumpul hanya untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus sendiri. Yaitu sambil berdoa kepada Tuhan. Waktu itu, saudara, mereka berkumpul. Siapa yang berkumpul itu? Orang percaya. Jadi di luar orang percaya tidak berkumpul. Hanya orang-orang percaya saja.
Apakah orang percaya yang sudah dibaptis? Tidak. Pokoknya orang-orang percaya saja. Mereka berkumpul di sana bersama-sama. Itu yang luar biasa. Untuk mengumpulkan saudara sendiri, itu sulit setengah mati. Tidak gampang. Apalagi saudara-saudara kita ada di Amerika, ada di Singapura. Saya punya family. Satu di Australia. Dan banyak yang di Singapura. Bukan di Jakarta aja. Ada yang di Bandung. Kalau kita mau mengumpulkan mereka pun, nggak semuanya bisa datang, saudara. Ada yang absen. Tapi ini semua orang percaya datang. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan. Saya pikir, nanti tahun depan saya ingin mengumpulkan saudara-saudara saya untuk berkumpul bersama-sama setahun sekali. Apakah ini bisa terlaksana? Saya tidak tahu. Tapi saya ingin berkumpul. Suami istri untuk berkumpul. Bisa saudara. Tapi masalahnya sepakat. Itu yang agak sulit. Sepakat, rukun, saudara. Seia sekata. Itu nggak mudah, saudara. Kadang-kadang suami mau ke kanan, istri mau ke kiri, saudara. Kadang-kadang untuk kita bersatu, sepakat saudara pulang, udah lapar, kasih makan, makanannya terlalu asin. Ribut saudara, mana bisa kita berdoa bersama-sama. Kita punya anak 3 aja. Waktu kita mau jalan-jalan, mau makan apa? Saya mau steak, papi. Saya mau capcay, papi. Saya mau bakmi. Bayangkan aja, saudara mau bagaimana mempersatukan mereka. Jalan keluarnya, oke ya. Minggu ini kita makan steak. Minggu depan kita makan bakmi. Minggu depan lagi kita makan yang lainnya. Untuk mempersatukan itu tidak mudah. Maka suami istri aja kalau bersatu, saudara, itu luar biasa. Khasiatnya luar biasa. Di Matius 18 ayat 19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang saja dari dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Luar biasa enggak, saudara? Minta apapun. Jadi segala permintaan pasti dikabulkan. Asal suami istri sepakat. Luar biasa enggak? Iblis masuk di celah-celah suami istri. Supaya mereka berantem, bertengkar, ribut. Soal kecil ribut. Soal kecil digedekan, soal gede makin dibesar-besarkan, saudara. Bayangkan aja, saudara. Untuk jadi satu. Kita praktekkan dulu lah dalam keluarga. Persekutuan kecil keluarga, yaitu oikos. Keluarga anak dengan bapak, dengan ibu. Coba laksanakan. Kalau itu bisa terlaksana, itu mujizat bisa terjadi, saudara. Minta apapun juga, saudara. Kalau kita rukun, saudara, tidak ribut. Di firman Tuhan Mazmur 133 mengatakan, persaudaraan yang rukun. Seperti minyak mengalir di kepala Harun dan turun ke jenggot-jenggotnya dan ke jubahnya. Dari atas turun ke bawah, bayangkan aja. Begitu juga embun dari Gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintah berkatnya. Luar biasa enggak? Jadi Allah sendiri akan memerintahkan berkat. Dari atas kita memberkati ke bawahan kita. Bawahan kita memberkati bawahan kita. Dan bawahan kita memberkati. Sehingga ke semua orang. Tuhan perintahkan berkat. Luar biasa enggak? Itu yang luar biasa, saudara. Kesatuan persatuan itu luar biasa adanya. Jadi satu, orang percaya berkumpul, itu yang penting sekali. Keduanya, saudara, adalah dari ayat berikutnya mengatakan demikian. Ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti angin keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Angin keras datang, saudara. Mereka berkumpul, apa yang terjadi? Sesuatu yang terjadi, bunyi yang tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berduduk. Yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api, saudara. Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lidah-lidah seperti nyala api, saudara. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan sendiri sebagai api turun menghinggapi setiap orang. Kalau kita baca di Keluaran 19:18 ayat 18 mengatakan, di gunung ditutupi dengan embun-embun dan Tuhan turun dengan bunyi yang keras. Tuhan turun dengan apinya. Bayangkan aja. Api itu melambangkan Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir pasti sesuatu terjadi. Di sini terjadinya apa? Yang kedua, Tuhan hadir. Yang ketiga, mereka berbahasa-bahasa. Bahasa apa? Bahasa-bahasa asing. Bukan bahasa-bahasa lidah. Tapi bahasa-bahasa yang kita tidak bisa, tetapi orang itu bisa berkata-kata. Disebutkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di banyak kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri, saudara. Jadi saya orang Bandung bicara bahasa Sunda. Saya bisa bahasa Jawa. Saya bisa bahasa Batak. Saya bisa bahasa Mandarin. Saya bisa bahasa Jepang. Ikuda desu ka? Tomato kudasai. Saya bisa ngomong Prancis. Komang taleu. Komang wu sapaleu. Merci beaucoup. Hai, dojo. Sayonara. Bansui. Saya bisa bahasa Belanda. Lebedi. Watashi wa oishimashita. Wah ini. Bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Prancis. Bayangkan aja. Mereka heran-heran. Itulah. Mujizat terjadi karena Tuhan hadir waktu itu. Maka dengan doa, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 12, ayat 25-26, Paulus dimasukin ke penjara, saudara. Waktu Paulus di penjara, mereka berdoa. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkannya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Waktu mereka berdoa, waktu mereka puji-pujian, didengarkan oleh semua orang-orang yang di penjara. Terjadilah gempa bumi, saudara. Dan ternyata belenggu-belenggu, mereka dibelenggu, terlepas. Mujizat terjadi. Waktu apa? Waktu memuji Tuhan. Waktu meninggikan Tuhan. Waktu mengagungkan Tuhan. Tuhan hadir. Luar biasa enggak? Malaikat Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Kita baca di Kisah Rasul 12 ayat 5 mengatakan demikian. Di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan pada Allah. Siapa yang di penjara? Petrus di penjara. Herodes melihat dia membunuh Yakobus dan menyenangkan orang-orang Yahudi.
membunuh, saudara, menyenangkan orang. Dan dia tangkap lagi Petrus, dimasukin ke penjara. Rencananya besokannya dia mau diadili di depan orang banyak dan akan dihukum mati untuk menyenangkan orang Yahudi. Tapi malam sebelumnya Herodes memanggil Petrus. Pada malam itu malaikat Tuhan datang membebaskan Petrus karena ada dua orang benar. Dua orang jemaat-jemaat yang berdoa bagi Petrus. Dan Petrus terlepas. Itu yang luar biasa, saudara. Di mana ada kesepakatan, di mana ada kerukunan, di mana ada seia sekata, serasi, cocok, saudara. Itu, saudara, akan melihat mujizat Tuhan untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa cocok? Kita harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ngasihi sesama itu kita tidak kepada siapa saja kita harus mengasihi, saudara. Asal itu manusia. Di agama lain juga mengatakan dia adalah Rohulullah dan Kalimatullah. Dia adalah Roh Allah. Yesus adalah Roh Allah dan kalimat Allah yang menjadi manusia. Luar biasa, saudara. Maka itu di mana hadir pasti mujizat akan terjadi. Kesatuan persatuan terjadi. Kisah Rasul 2 ayat 41, 42. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus berkhotbah. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudara. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Karena apa? Karena Tuhan hadir, saudara. Tuhan hadir, segala sesuatu bisa terjadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Ingat baik-baik. Berkumpul untuk memecahkan roti. Dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Bayangkan. Waktu mereka berkumpul. Mujizat terjadi, saudara. Waktu mereka berkumpul. Tuhan hadir, saudara. Dan sesuatu terjadi. Itu yang luar biasa. Bukankah kita ini juga berkumpul bersama-sama dalam kehidupan kita? Bukan hanya Pentakosta. Pada hari ke-50 setelah Paskah. Atau hari ke-10 setelah kebangkitan. Tetapi kita bisa menghadirkan Tuhan Yesus Kristus setiap minggu. Karena setiap minggu ada perkumpulan. Setiap minggu kita berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Setiap minggu kita memuji Tuhan, memuliakan Dia. Sehati, sejiwa, seroh, sepikiran. Itu terjadi. Pasti waktu itu, apapun yang kita minta. Segala apapun yang kita minta, Tuhan kabulkan. Bukan kali itu hari Pentakosta. Setiap minggu kita adalah hari Pentakosta. Untuk kita orang-orang percaya. Luar biasa, saudara. Tetapi turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti api yang bertebaran. Yang ketiga adalah ayat keempat. Mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Bahasa Roh, saudara. Bahasa apa yang mereka katakan? Di sini katakan, kita orang Partia, Media Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Fijilia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kinere. Pendatang-pendatang dari Roma.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar dilakukan Allah. Mereka berkata-kata semua itu adalah memuliakan Tuhan, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bayangkan aja. Jadi ingat baik-baik, kita manusia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus buat kita orang percaya, kita sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita hanya berkata, penuhi Roh Kudus, penuhi. Penuhi adalah pimpinlah aku, kuasailah aku Roh Kudus. Sebab kalau kita percaya dengan Roh Kudus, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, itu Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 3, mengatakan 1 Korintus 12 ayat 3, aku meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun oleh Roh Kudus yang mengatakan, terkutuklah Tuhan. Tidak ada seorang pun oleh mengatakan, kutuklah Tuhan. Oleh pimpinan Roh Kudus. Tidak mungkin. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita mengatakan terkutuklah Tuhan. Jadi orang percaya sudah ada Roh Kudus. Saudara kalau ingin penuh Roh Kudus, setiap hari panggil Roh Kudus, panggil Roh Kudus. Sebut namanya. Roh Kudus pimpin saya. Saya mau berangkat ke Jakarta. Saya mau berangkat ke Bandung. Saya mau berangkat ke Tokyo. Saya mau berangkat ke Singapura. Saya mau berangkat ke Hong Kong. Pimpin aku, bimbing aku. Saudara akan membuktikan bahwa Roh Kudus ada bersama-sama saudara. Kenapa? Ada tanda-tanda bahwa dia menyertai kita. Waktu kita jalan buntu, kita katakan Roh Kudus, saya nggak tahu jalan apa nih, harus bagaimana. Roh Kudus akan memimpin. Saya punya teman di Hayamuruk. Saya jalan ke Hayamuruk ke sana. Dari ujung sampai ujung. Sudah hampir habis jalan itu. Kok nggak ketemu juga. Saya mau balik, belok. Itu dalam hati saya ada Roh Kudus berkata, terus. Saya terus. Kira-kira 100 meter saya ketemu. Luar biasa saudara. Bukan itu saja. Ada hal-hal yang lain yang luar biasa. Yang saya tidak pikir. Saya katakan, Roh Kudus bagaimana? Saya tidak ada jalan lain. Saya harus berkata bagaimana? Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya untuk berkata-kata. Luar biasa enggak? Maka kita punya kesempatan. Setiap minggu kita berkumpul menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Maka itu kita penting sepakat. Kita penting rukun. Kita penting saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak pandang bulu siapa saja kita mengasihi. Tambahlah teman di dunia ini. Seluruh orang kita kenal. Mereka mengenal kita. Apa yang mereka kenal kita? Kebaikan kita. Kemurahan hati kita. Sikap kita. Tindak tanduk kita. Karakter kita. Saya katakan, kita hidup untuk apa sih sebetulnya? Toh mati juga. Satu saya katakan. Hidup untuk meneladani anak-anak, cucu, cicit kita. Dengan kelakuan kita. Dengan sikap tindak tanduk kita. Dengan kata-kata kita. Sehingga anak kita bilang, kata papa dulu begini. Kata opah dulu begini. Sehingga dia ingat, walaupun kita tidak ada, dia ingat kata-kata orang tuanya. Dan mentaatinya. Dan saya pernah juga bersaksi, ada seorang orang tua bekerja. Dia jujur. Anggap aja Tony Huta Barat. Dia punya anak perempuan. Udah dewasa. Selesai kuliah. Dia cari kerjaan. Tapi dalam hatinya, saya tidak mau seperti bapak miskin. Hidupnya kayak beginian. Saya tidak mau dalam hatinya. Waktu dia bekerja, baru melamar ke perusahaan yang besar. Dia melamar. Waktu di interview dikatakan,
siapa namanya? Dia katakan Huta Barat. Oh, anaknya Tony Huta Barat. Oh iya. Oh ya udah, nggak usah diinterview. Udah masuk aja kerja. Anaknya pulang, sejak itu dia katakan, saya mau seperti Bapak. Luar biasa. Buah-buahnya itu ada, saudara. Orang benar pasti ada buah-buahnya. Kebenaran itu bukan karena omongan kita. Orang mengatakan kepada saya, aku tidak mau nanyakan kamu agama apa. Tapi aku akan melihat bagaimana kamu hidup. Itulah agamamu. Jadi kelakuan kita, tindak tanduk kita, karakter kita, itu semuanya adalah agama kita yang mengajarkan kita. Itu yang dia lihat. Bukan agamanya yang dilihat. Tapi karakter kita yang dilihat orang. Mulai saat ini, jadilah orang baik. Jadilah orang jujur. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, saudara. Di Amerika ada seorang kulit hitam namanya Kadoria Serian. Kadoria Serian adalah orang kulit hitam. Tinggal di Houston. Dia tinggal di Amerika. Di sana dia kerja. Kerja di mana? Kerjanya di ladang kapas. Tinggalnya di Louisiana, bukan di Houston. Di Louisiana, di Amerika. Tahun 40 sampai tahun 50. Waktu umur 3 tahun, saudara, bapaknya kecelakaan. Kecelakaan masuk rumah sakit. Ternyata sakitnya berkepanjangan. Akhirnya dia dipecat dari ladang kapas. Dan ibunya tidak punya pencarian apa-apa. Akhirnya mereka diusir dari tempat penampungan mereka di ladang. Dan mereka nyewa satu rumah, boleh dikatakan gubuk. Karena pinggir-pinggirnya bocor, mereka tambah pakai karton. Atas genteng-gentengnya bocor, mereka tambah pakai karton. Yang luar biasanya, saudara, mereka bisa hidup tanpa listrik, tanpa air, saudara. Waktu Kadoria Serian, umur 10 tahun. Dia ingin membantu orang tuanya. Dan dia kerja juga di ladang kapas. Mamanya kerja, dia pun kerja. Waktu umur 10 tahun dia sudah bisa mengumpulkan kapas. Satu hari 100 kilo, saudara. Dia bekerja dan dia selesaikan SMA-nya. Selesai SMA, saudara. Dia mau meneruskan sekolahnya di university. Dia meneruskan di university. Di Southern of University. Di daerah Baton Rouge. Dia masuk ke universitas itu. Dan untuk kehidupannya, untuk nama-namanya, dia ingin kerja di hotel. Dia ingin kerja di restoran. Tapi restoran hotel tidak menerimanya. Tapi dia tahu pengurapan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai dia dalam kehidupannya. Maka dia gigih terus dia belajar. Dia ambil program kemiliteran. Jadi militer, saudara. Dia dikirim ke Korea, 33 bulan di Korea, saudara. Dia di militer berapa tahun, saudara? Setahun, 10 tahun. 29 tahun dia kerja di militer menjadi tentara. Di bawahnya semua laki-laki. Dia satu-satunya jadi pangkat yang terakhir, pangkatnya adalah Brigadier Jenderal. Kalau kita bilang Brigjen. Bayangkan saja, saudara. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam dirinya. Dia tidak putus asa, dia tahu ada sesuatu kekuatan yang dari Tuhan mengiringi dia. Ada seorang pemuda
hidupnya nggak benar. Pekerjaan yang jahat yang dilakukan, berkelahi. Satu saat dia naik motor. Naik motor saudara, ugel-ugelan. Dia nabrak satu orang. Nabrak satu orang, terpelanting dianya. Dia parah, celakanya parah. Yang ditabrak lukanya ringan. Dia dibawa ke rumah sakit. Oleh siapa? Oleh yang ditabraknya saudara. Dibawa ke rumah sakit. Dan diobatin oleh dokter. Dan biayanya dia yang biayain semuanya. Saudara bayangkan aja. Sehingga orang itu bertobat. Jadi baik. Jadi orang percaya. Karena apa saudara? Amsal 16 ayat 32 mengatakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Itu yang luar biasa saudara. Mulai saat ini kita jangan sekali-kali meninggalkan kumpulan-kumpulan kita, terutama kumpulan orang rohani. Percayalah, waktu kita berkumpul Tuhan hadir. Waktu kita berkumpul mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, jalan keluar terjadi, pekerjaan dapat, usaha dapat, dagang dapat, proyek-proyek dapat. Karena segala tidak terbatas ke Tuhan hadir memberkati kita semuanya. Mulai rajin, percayalah Allah itu ada. Percayalah, kalau kita mengandalkan Dia, berpengharapkan kepada Dia, Dia tidak sia-siakan kita. Saya 3 tahun berdoa, saya percaya Tuhan tidak sia-siakan saya dalam kehidupan saya. Dan saya menunggu tunasnya, kembangnya. Saya akan menunggu hasilnya. Saya akan buktikan bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang memelihara, melindungi, menyertai kita. Fungsi Roh Kudus itu menasehati. Fungsi Roh Kudus yang mengisafkan. Fungsi Roh Kudus itu menolong. Fungsi Roh Kudus itu menghibur kita. Fungsi Roh Kudus itu mengkuduskan kita. Fungsi Roh Kudus itu Dia akan menguatkan kita. Dan Roh Kudus akan mendampingi kita selama-lamanya. Panggillah Roh Kudus setiap hari, Dia pasti datang. Panggillah Roh Kudus setiap hari, Dia pasti memimpin kita. Panggillah Roh Kudus setiap hari, Dia yang akan menguasai kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada hidup di dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah berbicara kepada kami percaya Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan perkumpulan rohani kami. Karena kami percaya Tuhan hadir sendiri. Seperti api yang turun menghinggapi setiap orang-orang percaya. Kalau Tuhan hadir pasti mujizat terjadi. Mereka bisa berbahasa-bahasa lidah. Kami percaya bukan bahasa lidah saja Tuhan berkati kita. Segala penyakit dapat disembuhkan. Segala jalan Tuhan buka bagi kami. Tuhan akan melindungi, menyertai kami. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, menginsafkan kami, menyadarkan kami. Kami percaya Tuhan. Waktu kami tidak berdoa, Roh Kudus yang akan berdoa bagi kami kepada Allah sendiri. Dan terutama Roh Kudus yang akan mendampingi kita seumur hidup. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan memimpin, membimbing, menyertai kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja jadi teladan bagi orang-orang lain. Kami jadi garam dunia Tuhan. Mungkin anak-anak kami, mantu, cucu kami, keluarga kami, lingkungan kami, kota kami, negara kami. Sampai ke luar negeri Tuhan kami menjadi berkat, menjadi garam bagi mereka semuanya. Karena kasih Allah mengasihi sedunia, bukan hanya segelintir manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Karena itu minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita berdoa dulu. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau, yaitu melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau mati bagi kami, supaya kami hidup bagi Engkau Tuhan. Engkau telah membenarkan kami orang-orang berdosa. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memilih kami menjadi murid-Mu, menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Engkau menasihati, Engkau menegur Tuhan. Waktu kami salah jalan, Engkau menegur kami. Supaya kami balik kembali. Supaya kami hidup jujur, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sebentar kita akan berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu. Saya mau berdoa juga untuk mereka yang sakit. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kami percaya kalau Engkau hadir, Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan, Kau mengetahui yang melihat tayangan ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bila-bila menyembuhkan dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai masalah tantangan pergumulan dalam kehidupannya, usahanya, dalam pekerjaannya, rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka jalan. Pekerjaan usaha bagi mereka, Tuhan buka jalan. Masalah-masalah mereka yang pelik, Tuhan berikan solusinya. Sehingga sungguh mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing. Terimalah berkat anugerah dari Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama-nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.